Goa Parat atau Goa Tembus. Yang ketiga Goa Ratu Rengganis dan tempat pemandian Ratu Rengganis. Nah, jadi awalnya itu aku berkunjungnya ke Goa Panggung ya. Nah, untuk teman-teman yang pernah ke sana bisa kita komen-komenan di bawah apa pengalaman kalian, pengalaman misteri kalian. Pokoknya cerita aja di bawah. Oke, langsung aja. Jadi memang kan waktu itu aku memang ke sana itu memang tuntutan karir dari salah satu stasiun TV ya. Jadi ceritanya aku memang meneliti tentang sejarah Jawa Barat gitu. Nah, aku ke Pangandaran tuh setelah dari Green Canyon. Mungkin teman-teman yang udah nonton belum tuh yang Green Canyon? Coba dilihat lagi YouTube aku yang di Green Canyon. Nah, sekarang aku di Cagar Alam Pangandaran. Nah, ceritanya ya seperti kita seorang tamu ya, kita sowan dulu, assalamualaikum dulu, permisi kepada yang penjaga di daerah tersebut. Aku didampingi selama di sana oleh bisa dibilang pemandu lah ya, pemandu di daerah tersebut. Namun beliau ini memahami tentang sejarah yang berada di Cagar Alam Pangandaran. Nah, ceritanya aku menuju ke tempat Goa Panggung. Nggak nyangka ternyata itu di sana terdapat makom atau petilasan dari tokoh masyarakat di sana yang sebagai mediator atau penghubung kepada Ibunda Kanjeng Ratu Pramestisari Kenconosari, Ratu Kidul. Nah, ini sebagai penghubung nelayan Pangandaran untuk kepada ibu gitu. Dan memang jadi di daerah sana itu masih yang namanya istilah hajat laut atau syukuran laut itu memang masih terjadi budaya di sana dan mereka masih melakukan. Dan kalau menurut saya sih tidak ada salahnya karena ya namanya kita berbagi, bersyukur, punya cara dan punya keyakinan masing-masing. Ya kan di laut kan juga banyak makhluk Tuhan. Dengan kita berbagi seperti itu menandakan bahwa sebuah hubungan baik antara darat dan laut. Dan aku approve sih untuk masalah hajat laut atau syukuran laut gitu. Nah, itu para nelayan itu syukuran nelayan namanya ya. Dan kalau ada acara itu tuh rame karena memang kan masuknya ke budaya gitu ya. Dan saya pernah ke sana tapi memang karena saat itu dalam dalam kondisi yang bukan untuk syuting, jadi saya memang benar-benar menikmati acara tersebut gitu. Nah, ceritanya waktu saya berada di Goa Panggung gitu ya. Jadi beliau itu dulunya itu sebutan dari masyarakat nelayan itu adalah Kiai Pancing ya. Jadi beliau itu memang di sana itu tempat beliau moksa dan tempat beliau tafakur. Jadi ceritanya beliau sedang tafakur gitu ya, sedang betapa lah ya, benar-benar dengan khusyuk. Tiba-tiba itu hadirlah Ibunda Kanjeng Ratu Pramestisari Kenconosari hadir di hadapan beliau, Kiai Pancing ya, panggilan panggilan lain. Nah, Kiai Pancing ini atau namanya sekarang ini sudah diberi nama nih oleh Ibu menjadi Ki Jaga Laut ya. Nah, beliau itu diamanahkan oleh Ibu untuk menjaga lautan Jawa Barat pada umumnya dan menjaga pantai di Nusantara pada khususnya. Jadi beliau itu dapat amanah. Masya Allah ya, berarti memang diterima gitu ya, tafakurnya, berdoanya, itu diterima. Dan Ibunda Kanjeng Ratu Parmestisari hadir. Jadi gini teman-teman, banyak yang bertanya kepada saya, Teteh kalau ingin ketemu dengan ibu itu gimana, ibunda itu gimana. Jadi itu memang semua proses manusia tuh semua tidak sama ya, tapi ibu itu tidak perlu sesajen gitu loh untuk bertemu dengan beliau, tapi dengan tafakurmu. Nah, tafakur zaman sekarang itu kan
Beda ya, pada zaman-zaman dulu kita harus berdiam diri benar-benar di suatu tempat, di suatu daerah yang benar-benar kita langsung berhubungan kepada sang ilahi gitu ya. Nah, kalau pada zaman sekarang, tafakur itu kita dalam keadaan ramai. Maksudnya apa? Kita tetap berjalan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Tapi ini kita, batin kita sedang bertafakur. Kita bersemedi di dalam diri kita sendiri. Nah, itulah yang almarhum guru saya, Said, itu mengajarkan kepada saya. Jadi saya mendapatkan ilmu ini 10 tahun 10 ya 15 tahun yang lalu, bahwa guru saya pernah bilang gini kepada saya bahwa Feni itu sedang tafakur di dalam keramaian. Kan saya bingung ya, karena pada saat itu saya masih muda, jadi saya mencerna gitu, benar-benar mencerna tafakur dalam keramaian. Lalu saya bertanya kan kepada beliau almarhum Said, saya bilang gitu, maksudnya apa tafakur dalam keramaian? Karena yang saya tahu tafakur itu kan benar-benar hening, sepi, sunyi. Ternyata tidak harus seperti itu. Jadi tafakur dalam dalam di dalam keramaian. Jadi kita tetap melakukan kegiatan sehari-hari karena memang kita kan seyogianya, syariatnya, hakikatnya si sang diri ini masih berada di dunia. Jadi kita mencari nafkah, kita bergerak, kita kita ya banyaklah kegiatan sisi manusiawi kita gitu ya. Tapi di dalam kita benar-benar kita bertafakur, sedang bertafakur, bertapa di dalam diri kita sendiri. Nah, semoga teman-teman bisa melakukan itu ya. Memang tidak mudah, tapi segala sesuatu kalau kita niatkan, insya Allah ada jalannya. Oke, langsung. Nah, jadi ceritanya saya ketika berada di sana, saya tawasul dulu seperti biasa, tawasul ke Nabi Muhammad SAW, tawasul ke para malaikat Allah, ke alam semesta jagat raya, ke unsur alam, dan tawasul ke Ibunda Kanjeng Ratu Pramestisari Kencono Sari, tawasul kepada Nyi Roro Kidul, tawasul kepada para wali Allah, dan tawasul juga kepada yang menjaga di situ Ki Jaga Laut gitu ya. Nah, kalau saya nyebut beliau itu Ki Jaga Laut Selatan. Jadi begini ceritanya teman-teman, saya tuh mempunyai kenangan di sana. Kenapa saya bilang mempunyai kenangan? Karena di sana pertama kali saya kenal dengan beliau, Ki Jaga Laut Selatan, dan saya approve bahwa di sana memang ada energi dari Ki Jaga Laut Selatan. Karena pertama kali saya bertemu beliau di sana, dan hingga detik ini ketika saya berada di Laut Jawa Barat atau di Pantai Nusantara, kehadiran beliau itu di dalam hidup saya tuh terasa ya, khususnya kan ketika saya berada di pantai, di laut, terutama di Laut Selatan gitu ya, maka saya bilang beliau itu adalah Ki Jaga Laut Selatan. Dan saya juga tawasul ke beliau dalam sholat saya gitu ya, karena memang menjaga hubungan kepada leluhur itu adalah hal yang baik gitu. Nah, ceritanya ketika saya di sana, saya berbicara ngobrol gitu ya dengan pemandu yang di sana. Saya mengetahui secara garis besar sejarah dari, kalau mereka itu sebutnya ada yang Kiai Pancing atau Ki Jaga Laut gitu ya. Jadi sangat dihormati dan banyak sekali yang pada hari-hari khusus gitu ya, purnama atau ketika mereka mau ke laut gitu ya, mau nelayan, itu mereka eh, ziarah ke sana, dan bukan berarti mereka menyembah di sana, bukan gitu, karena dianggap itu adalah tokoh tokoh masyarakat yang sebagai mediator ya, Ibunda Kanjeng Ratu Pramestisari Kencono Sari. Nah, ketika saya di sana teman-teman, kan saya tawasul. Nah, disitulah saya disapa oleh beliau. Disapa, beliau mengucapkan salam gitu kan. Karena ya beliau sepertinya merasakan juga energi manusia-manusia yang hadir gitu ya. Niatnya apa, tujuannya apa, dan beliau tuh memang 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 berada di sana gitu khususnya. Nah, ceritanya ketika beliau mengucapkan salam gitu kan, saya mengucapkan salam kembali, dan saya memperkenalkan diri saya memperkenalkan sukma saya,
ya intinya siapa kedirian saya gitu kan. Saya ditanya tujuannya apa, saya bilang bahwa tujuannya saya ceritakan bahwa saya ingin mengulas sejarah, khususnya sejarah Jawa Barat gitu kan, yang berada di Cagar Alam Pangandaran gitu. Nah, terus saya minta izin gitu ya. Nah, terus dan saya juga ada kata-kata bahwa saya senang bisa bisa bersilaturahmi ke sini dan bisa kenal dengan Ki Jaga Laut Selatan gitu ya. Kenapa saya lebih spesifik? Saya bilang beliau itu adalah Ki Jaga Laut Selatan karena saya selalu bertemu ketika saya berada di Laut Selatan gitulah. Minimal walaupun saya tidak melihat wujudnya, energinya terasa karena teman-teman, beliau itu selain berwujud seperti ya seorang ya laki-laki gitu ya, laki-laki yang tua sekali dan bersahaja, berwibawa juga. Beliau itu suka berwujud seperti naga gitu. Itu yang saya pahami gitulah karena memang beliau itu senopati dari maaf senopati dari Laut Selatan gitu kan. Jadi kalau teman-teman berada di sana walaupun tidak ada di Pangandaran teman-teman tawasul aja gitu kan. Berada di sana karena bisa jadi nanti teman-teman bisa bertemu dengan sosok beliau. Jangan kaget kalau bertemunya itu bukan bukan dari seperti manusia, tapi bisa juga seperti naga gitu ya. Bisa jadi bentuknya seperti naga tapi di gelombang di laut gitu loh. Itu bisa seperti itu atau kedua eh, bisa berwujud seperti di awan tapi besar gitu. Jadi itu ya terserah beliau beliau untuk menampakkannya seperti apa. Nah, itulah cerita saya perkenalan pertama, kenangan ceritanya. Saya pertama kali kenalan dengan Ki Jaga Laut Selatan. Ya alhamdulillah dari pertemuan itu diterima silaturahminya dan hingga sampai saat ini diterima silaturahminya dan saya menganggap beliau itu aki lah ya ibaratnya seperti itu gitu. Dan yang sering tampil ke saya itu beliau itu berwujudnya tuh naga gitu. Nah, lanjut ceritanya. Jadi setelah saya ke Goa Panggung gitu kan, saya udah senang saya bisa silaturahmi dan beliau ada saat itu, tapi beliau duduknya itu kan tuh nanti teman-teman bisa lihat ada petilasannya di situ ya. Itu yang bikin juga warga masyarakat di sana untuk menghormati sosok beliau gitu ya. Nah, di agak di belakang gitu kayak tempat duduk gitu kecil gitu dan beliau tuh sukanya di situ gitu. Nah, lanjut. Jadi dari Goa Panggung saya menuju ke Goa Parat. Artinya Parat itu adalah tembus. Dan ternyata teman-teman di sana itu ada petilasan lagi, ada makom. Makom siapa? Jadi itu adalah sejarah Islam masuk ke Ciamis Selatan. Di sana terdapat makom Syekh Ahmad dan Syekh Muhammad. Jadi beliau itu dari Mesir. Nah, beliau itu dari kerajaan Mesir, beliau diutus oleh ayahnya, bapaknya untuk penyebaran agama Islam gitu ya. Nah, itu titiknya di Ciamis Selatan gitu. Nah, mereka itu selama penyebaran Islam tinggalnya di Gua Parat itu gitu loh karena memang kan harus secara sembunyi-sembunyi ya pada saat itu untuk penyebaran agama Islam gitu. Nah, saya di sana juga tawasul juga, kirim Al-Fatihah juga buat beliau ya. Itu bukan makam ya teman-teman ya, itu makom petilasan. Jadi selama beliau penyebaran itu kan beliau itu sempat tinggal dan lama itu di Gua Parat tersebut. Dan Gua Parat itu benar-benar eksotis teman-teman. Kenapa? Jadi selain Gua Parat itu ada tempat petilasan dari sejarah penyebaran agama Islam. Nah, jadi di belakang kan ini kan petilasan nih teman-teman. Di belakang sana itu ada gua kecil dan itu bisa masuk hanya badan satu. Jadi kita kalau masuk tuh ya baris gitu. Nah, itu masuk kecil tapi udaranya nanti gede, teman-teman, besar di situ. Nah, itu situ menarik, teman-teman. Di situ masih terdapat stalagmit dan stalaktit yang benar-benar alami dan diperkirakan ada berlian ya, berlian berbentuk berlian itu usianya sekitar kurang lebih 100 tahun yang lalu dan kerlap-kerlipnya itu memang
di batu-batu itu ada teman-teman, terutama kalau teman-teman ke sana itu pada musim kemarau itu kelihatan gitu loh, kelap-kelip dari batu yang berlian itu gitu kan. Dan menurut saya itu indah gitu loh karena jelas sekali kilapannya dan banyak teman-teman, bukan hanya kilapannya itu bukan hanya satu dua, tidak terhitung gitu kan. Dan ternyata di sana teman-teman itu terdapat menarik teman-teman. Di sana tuh ada terdapat batu unta ya. Jadi batu unta itu bukan diukir oleh manusia, tapi terukir terkikis dari air yang berada di dalam gua itu. Masya Allah ya. Dan kalau teman-teman ke sana, mungkin nanti ini teman-teman bisa lihat fotonya ya. Tapi kalau teman-teman ke sana, itu jelas sekali bentuk untanya, punduknya, lehernya, apanya, badannya, itu benar-benar jelas sekali. Dan menurut cerita gitu ya, menurut cerita masyarakat di sana, jadi siapa yang ingin pergi ke haji, naik haji, menjadi haji gitu ya, pergi haji gitu ya. Nah, konon katanya, insya Allah bila memegang batu unta itu dengan bersyalawat, dengan tawasul, terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas hajatnya, keinginannya untuk bisa haji, insya Allah kabul. Gitu. Jadi banyak juga yang datang ke sana, salah satunya itu gitu. Nah itu benar-benar bukan ukiran manusia. Ya, menurut saya kalau manusia ngukir juga ya nggak ini sih, kurang kerjaan karena itu di dalam goa gitu. Jadi kelihatan banget kalau itu memang batu alami gitu. Nggak, saya nggak expect kok kalau itu diukir manusia. Nah, nggak jauh dari situ teman-teman ada batu jenis kelamin. Jadi ada kelamin laki-laki dan ada kelamin perempuan di situ. Dan bentuknya ntar nih ada fotonya, mungkin teman-teman bisa menilai benar mirip apa enggak gitu ya. Itu ada kelamin laki-laki, ada kelamin perempuan. Jadi eh, menurut kepercayaan masyarakat di sana, siapa di antara misalnya belum mendapatkan jodoh gitu ya dan pengen menikah, bisa megang salah satu dari kelamin tersebut. Jadi misalnya kalau yang datang perempuan ya megangnya batu laki-laki. Kalau yang datangnya eh, laki-laki ya megang batu yang perempuan. Jadi berbentuk kelamin perempuan gitu. Dan saya pas banget posisinya berada di sama pemandu itu, antara saya, batu itu dan pemandu gitu kan. Jadi menurut saya menarik ya di dalam gua. Dan ternyata teman-teman di dalam gua itu pernah pernah buat syuting Mak Lampir gitu, buat film Mak Lampir, mungkin tahun yang kelahiran tahun-tahun dulu tahu tuh yang pernah yang pernah nonton film Mak Lampir. Nah, jadi di sana itu teman-teman hasil dari stalagmit itu akhirnya berbentuklah kayak cawan gitu teman-teman, mangkuk, dan itu keluar air terus gitu dari air-air di dalam goa itu. Dan air di sana itu dijadikan tempat wudhu untuk para perziarah. Jadi kan ziarahnya di makomnya Syekh Ahmad dan Muhammad tuh. Nah, beliau sebelum ke situ mereka mau sholat, mereka wudhunya tuh di situ. Jadi mereka sholat di goa deket deket makomnya petilasannya Syekh. Nah, beliau ambil wudhunya di situ gitu. Dan airnya itu mau musim kemarau, musim apa aja, air terus ada. Dan memang ketika saya pegang tuh airnya gimana ya? Seger banget, dinginnya tuh dingin 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 enak gitu loh, dingin seger gitu loh ya. Dan saya juga sempat cuci muka di sana. Dan ternyata katanya menurut masyarakat di sana, air di sana itu mengandung awet muda gitu. Jadi saya sempat bercuci tangan dan berbasuh muka. Jadi kalau kita tarik ke ilmiahnya teman-teman, kenapa selalu dibilang apa benar itu air awet muda? Loh, kalau pH-nya sudah dites, pH-nya tinggi dan pH-nya bagus, ya bisa saja itu air sangat bagus gitu karena memang bening sekali. Dan untuk saat itu tuh, untuk pas ketika saya ke sana, si pemandunya cerita, jadi ketika Pak film Mak Lampir itu, cawan itu tuh dijadikan cawan Benggala ya, dijadikan tempat untuk Mak Lampir ceritanya melihat musuh-musuhnya, musuh-musuhnya tuh di cawan itu kan ada air kan. Jadi seperti itu ceritanya, histori dari pernah dipakai untuk syuting di sana gitu.
Nah, nggak jauh dari sana, itu juga dari perbentukan stalagmit itu berbentuk alat musik. Batunya itu berbentuk alat musik, teman-teman. Ada yang bunyinya seperti gong gitu ya, nanti ada fotonya. Ada yang bunyinya tuh seperti apa ya? Gendang, ada juga nanti fotonya di atas ya. Nah, itu ketika saya mukul itu dan memang bunyi teman-teman bener-bener bunyinya antara batu ini dan batu yang satunya tuh beda gitu loh. Jadi menurut saya saat itu ketika saya uh, explore tentang Jawa Barat, sejarah dan nampaktilas luar biasa sih Indonesia itu dan ya aku makin cinta Indonesia gitu ya. Nah, oke, lanjut teman-teman. Jadi setelah saya dari Goa tadi apa Goa Parat ya, Parat atau Goa Tembus, saya berjalan lagi teman-teman itu jaraknya kurang lebih 500 meter. Saya jalan kaki ke dalam hutan untuk menuju ke Goa Ratu Rengganis dan tempat pemandian Ratu Rengganis. Nah, disinilah saya benar-benar berinteraksi. Kalau di Goa Panggung itu interaksinya 60% ya. Kalau di Goa Ratu Rengganis itu 85 lah ya, hampir. Karena saya selalu menyisakan, nggak saya fullin untuk controlling ya, untuk kontrol diri saya. Makanya itulah bedanya kerasukan dengan interaksi. Kenapa bilang kok kalau kerasuk kok bisa ngomong, kok bisa gini? Kalau kerasukan itu dia benar-benar kehilangan kontrol dalam dirinya gitu loh. Nah, untuk orang-orang yang model kayak kita ini bukan kerasukan tapi interaksi. Karena apa? Beberapa persen dalam tubuh kita kita sisakan untuk controlling gitu. Itu namanya interaksi. Beda dengan kerasukan. Oke. Nah, ceritanya sebelum saya masuk ke goa, saya sih ini dulu Sampurasun gitu kan, biasalah mengucapkan salam gitu kan, terus saya salawat juga gitu. Ketika saya masuk langsung tuh hadir Dewi Ratu Rengganis itu hadir cantik banget teman-teman, cantik banget dan beliau itu eh, pernah ada di situ. Jadi beliau itu dulunya itu kan terkenalnya itu sebagai ronggeng gunung ya, tapi sebenarnya bukan ronggeng, benar-benar bukan ronggeng, tapi beliau itu adalah seorang anak dari ratu dari anak kerajaan ya, dan dia menyamar untuk melindungi kerajaannya gitu dari para para perampok lah intinya seperti lo dari para zaman dulunya gitu kan pembajak laut lah atau apalah seperti itu dan dia itu menyamar untuk melindungi kerajaannya jadilah dia ronggeng gunung tapi ya beliau sebenarnya bukan ronggeng beliau adalah anak dari seorang raja gitu. Nah, dan karomah yang beliau dapetin ya Dewi Ratu Rengganis itu gitu loh. Jadi para siluman itu tunduk di kaki dia gitu loh. Jadi tidak berani kepada Ratu Rengganis dan di situ pun saya pertama kali kenal dengan Ratu Rengganis. Pertama kali first ketemu Ki Jaga Laut Selatan dan Ratu Rengganis, saya kenalan dari situ dan hingga sampai saat ini berkomunikasi dengan baik gitu. Itulah saya selalu menjaga silaturahmi gitu ya dengan mereka-mereka itu gitu ya. Nah, beliau itu cantik sekali teman-teman. Cantiknya itu klasik ya, klasik-klasik dari tanah Jawa Barat. Dan beliau itu karena keteguhannya, karena hatinya yang dinilai itu hatinya tuh apa ya ikhlas, teguh, tangguh dirinya juga. Akhirnya beliau ditariklah oleh Ibunda Kanjeng Ratu Pramestisari Kenconosari Ratu Kidul. Dijadikan anak angkat. Ya, catat. Bukan anak yang lahir dari Ibunda Kanjeng Ratu Pramestisari itu nggak ada. Ibunda tiba-tiba melahirkan oe gitu tidak ada. Nah, ini adalah anak angkat atau anak asuh Ratu Rengganis salah satu anak asuh dari Ibunda Kanjeng Ratu Kenconosari. Dan ketika di sana hadirlah dan beliau itu memang sukanya nari gitu loh. Makanya waktu saya di sana itu saya langsung
Niskala Jati gitu ya, saya langsung nari gitu. Karena mengikuti alunan. Dan ketika saya ini cerita nih, sekarang lagi cerita beliau nih, Ratu Gerganis. Itu langsung terasa di saya, hadir gitu. Ya, itulah baiknya beliau. Jadi ketika kita sudah bersilaturahmi, itu batinnya tuh udah deket gitu. Jadi ya saya juga sering ngirim Al-Fatihah ya. Itu batinnya deket sehingga saya bicara pun itu hadir. Gak usah di saya. Ke pegawai saya pun hadir. Jadi waktu itu pegawai saya lagi ngedit video saya yang saya berada di Gua Rengganis ini, itu tiba-tiba itu di rumah saya itu ada alunan kayak apa kayak gamelan, ada suara nyanyi. Karena beliau juga bersuka bersenandung gitu. Dan satu-satunya pegawai saya yang bisa melihat itu ada editing saya. Itu bisa melihat kehadiran Ratu Rengganis karena memang editing saya ini juga suka dengan Ratu Rengganis gitu karena memang cantik ya. Cantiknya tuh beda gitu. Jadi ketika kita sudah bisa merasakan kehadirannya gitu dan itu akan terus gitulah. Itulah baiknya baiknya beliau gitu. Dan beliau itu juga penjelajahannya luar biasa gitu loh. Jadi eh, beliau itu ditakuti oleh para siluman, jin. Makanya saya kalau lagi biasanya kalau saya lagi ke gunung ya, ke gunung itu ke Gunung Salak atau kemana aja gitu, biasanya saya menghadirkan sosok Ratu Rengganis beliau gitu kan, terutama ke tempat-tempat yang dimana tempatnya itu angker, tempatnya itu ya begitulah ya. Saya pernah ke Gunung Astana, itu berada di Sentul, itu full, banyak sekali siluman. Jadi itu tempat kongko-kongkonya siluman di Gunung Astana itu tuh jadi jaraknya tipis antara yang baik sama yang buruk itu jaraknya tipis sekali di Gunung Astana Sentul itu. Itu full siluman. Jadi emang Pak siluman dimanapun kumpulnya di Gunung Astana. Itu ada di Sentul gitu kan. Nah, ketika saya di sana, saya menghadirkan sosok Ratu Rengganis ini gitu loh. Dan alhamdulillah ya memang beliau itu memang mendampingi dan saya nggak perlu tunggu lama untuk kehadiran beliau dan beliau hadir. Ya udah jadi selama di sana itu selain sukma saya gitu ya, saya juga bersama dengan Ratu Rengganis ini gitu. Memang benar saya rasakan gitu ya namanya siluman, yang namanya kayak jin-jin kayak gitu, tunduk di kaki beliau nggak berani. Intinya segen lah, dihormatin dia, beliau tuh dihormatin. Itu karomahnya ya, sepertinya karomah yang diberikan oleh Sang Hyang ya, maksudnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan karomahnya itu yang diberikan juga oleh Ibu Kanjeng Ratu Pramestisari Kencana Sari gitu. Kelebihan dari Ratu Rengganis gitu. Nah, setelah dari goanya itu kan saya berinteraksi ya di sana ya. Nah, ceritanya lucu. Saya itu nggak tahu tuh saat itu di sana pas di goa, nggak tahu di mana letak lokasi pemandian Ratu Rengganis. Itu nggak tahu. Nah, ketika saya berada di Goa Rengganis, saya keluar, terus tangan saya ada ke sana gitu. Jadi kayak dikasih tahu bahwa ke arah sana tempat pemandian saya gitu. Dan ternyata benar, amazing. Padahal saya kan nggak tahu ya namanya di hutan. Mana saya tahu gitu kan. Pas ketika saya ke sana, tangan saya ke sana dan ternyata benar jalannya itu ke sana. Jalanlah saya menuju ke sana ke tempat pemandian Ratu Rengganis dan saya bertemu dengan seorang tokoh di sana, juri kunci gitu ya, juru juru alam gitu ya, juru kunci gitu ya di sana yang memang menjaga ya di kawasan Ratu Rengganis gitu ya. Dan di sana saya alhamdulillah ternyata memang beliau juga matanya tuh bisa melihat gitu ya dan ternyata kata beliau gini, "Teteh udah ditunggu sejak lama di sini," gitu. Boleh tunggu. Kaget saya. Oh, ya kalau begitu kan nggak bisa dinilai dengan secara logika ya. Jadi ketika saya di sana saya ngobrol tentang eh, sosok ibu gitu kan dan pengalaman dari juru kunci ini ketika pertama kali
bertemu dengan Ibunda Kanjeng Ratu Paramestisari Kenconosari gitu. Jadi ceritanya gini awalnya teman-teman. Ada salah satu jenderal yang korban G30 SPKI dan saya tidak bisa menyebutkan namanya. Jadi beliau itu sempat diselamatkan oleh selendang hijau gitu ya. Nah, jenderal antar jenderal cerita nih pengalaman dari yang satu ini jenderalnya masih hidup, berada di Bandung. Jadi cerita, jadi pernah satu diselamatkan oleh selendang hijau gitu kan dengan sosok perempuan itu satu gitu kan. Nah si bapak ini nih kenal deket sama yang jenderal yang berada di Bandung gitu kan. Dan saya kan nggak enak ya bicara karena beliau kan walaupun bagaimanapun sudah usia, walaupun saya mengetahui sesuatu tapi kan yang namanya sopan santun kan perlu dijaga gitu. Nah ceritanya kan saya tadi bilang, saya meyakini kalau mau ingin ketemu Ibunda Ratu itu bukan dengan sesajen, tapi dengan tafakur, gitu ya. Tafakur di dalam dirimu, gitulah. Nah, ternyata si bapak ini bicara seperti itu sama dengan saya, bahwa kalau ingin bertemu dengan Ibu Ratu itu bukan dengan sesajen tapi tafakur. Wah, saya bilang oke, benar, berarti sama, gitu kan. Nah, ceritanya itu yang dilakukan oleh Kuncen. Memang Kuncen itu menurut saya ilmu sejarahnya bagus. Ya, ilmu Al-Qur'annya juga bagus gitu ya. Ya hormat kalau Bapak melihat saya di sini. Assalamualaikum Pak gitu ya. Nah, jadi beliau itu cerita pertama kali bertemu dengan Ibunda Kanjeng Ratu Pramestisari Kenconosari Ratu Kidul. Ketika beliau menjalankan tafakur, ya benar-benar selaras restuna Gusti gitu ya, manunggaling gitu ya, manunggaling dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala, hilang kediriannya gitu ya. Beliau Ibunda Ratu hadir. Dan saya tanya kan pakai baju apa? Dan beliau lihatnya pakai baju kebaya putih dengan kerudung putih. Jadi pakai hijab. Nah, untuk mendeskripsikan saya susah ya karena saya nggak bisa ngelukis. Mungkin teman-teman bisa ngeliat foto di sini kurang lebih seperti itu. Pakai jilbabnya tapi bukan wajahnya ya. Karena wajahnya tuh nggak indah ya, bukan cantik kalau ibu. Ya kurang lebih seperti ini. Satu itu yang hadir pakai baju kebaya putih. Nah terus saya bilang alhamdulillah dong. Berarti Aki udah diliatin ibu dari sisi muslimahnya. Oh ya memang benar. Beliau itu salah satu penyebar agama Islam gitu kan. Katanya Aki gitu kan. Tapi memang kan saya bilang kalau teman-teman mengikuti sejarah saya tidak menyetujui dengan adanya cerita bahwa Ibu Ratu itu menyeramkan seperti film-film pada zaman dulu, itu tidak seperti itu. Minta tumbal lah, pesugihan apa enggak ada. Nah, saya tanya lagi ke pertemuan yang ke selanjutnya ibu pakai baju apa? Saya bilang itu, ibu pakai baju ungu emas. Nah, gitu. Warna ungu emas, guys. Nah, mungkin teman-teman kaget denger ini, tapi kalau saya tidak kaget, tapi memang benar. Warna ungu, kalau teman-teman pernah lihat podcast saya di Robi Purba, saya pernah bilang bahwa Ibunda Ratu itu warna kesukaannya salah satu ungu. Saya pun suka warna. Oke, baik teman-teman, saya pamit. Bila ada salah kata saya mohon maaf di podcast saya. Jika ada hal yang baik, silakan disimpan. Jika tidak ada yang baik, silakan dihembuskan jauh-jauh. Oke. Maaf kalau ada salah kata, jangan lupa di-share ya, yang banyak gitu ya. Dan di-like, di-komen, di-subscribe. Kenapa? Biar saya terus tetap semangat menjadi spiritisme buat saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.